Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Iwan selaku dosen pengantar rekayasa desain dan teman-teman yang saya banggakan. Kami di sini, kelompok 5, akan mempresentasikan hasil diskusi rancangan kami, yaitu perancangan alat pengukur suhu badan dengan inovasi thermal cam untuk pencegahan penularan COVID-19. Sebelumnya, anggotanya adalah Adinda Anisya Putri, Atalah Fafian Ovali, Faisal Yusuf Fakir, Lukman Izzatul Yazid, dan Yolanda Aprilia Sari Siburyan. Yang pertama adalah latar belakang. SARS-CoV-2 atau biasa disebut coronavirus COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus ini pertama kali terjadi di China, tepatnya di kota Wuhan, pada akhir Desember 2019. COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat hingga ke puluhan negara pada awal tahun 2020, termasuk Indonesia, yang pertama kali masuk pada Maret 2020. Dengan penyebaran yang sangat cepat ini, membuat banyak negara menerapkan kebijakan berlakunya lockdown untuk mencegahnya, termasuk di Indonesia. Pemerintah sempat menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal infeksi COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu pilek, batuk kering, demam tinggi, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Secara umum, 3 gejala yang menandakan terinfeksi COVID-19 yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas, dan batuk kering. Untuk itu, yang bisa dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 adalah adanya penerapan jarak 1 meter, kurangi diri dari kerumunan, serta mengisolasikan orang yang sekiranya demam atau memiliki suhu tubuh yang lebih dari 38 derajat Celcius. Orang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, yakni dengan menggunakan termogan, agar tidak menyentuh fisik secara langsung. Namun, dari jumlah suspek corona di Indonesia dan Satgas yang termogan tidak efektif. Berdasarkan dari fakta dan data di atas, maka haruslah dikaji lebih dalam untuk meringankan petugas atau tenaga kesehatan supaya tidak menyatukan orang yang memiliki gejala COVID, yakni demam tinggi, dengan orang yang lebih sehat atau tanpa gejala. Penelitian perancangan ini bertujuan untuk meringankan Satgas COVID untuk tidak berkontak fisik dengan orang banyak. Selanjutnya yang akan dibicarakan oleh Yolanda Siburyan. Tujuannya, yang pertama, mengukur suhu badan secara otomatis. Yang kedua, pengukuran suhu tanpa adanya kontak fisik langsung. Dan yang ketiga, membuat peringatan kepada orang yang melebihi suhu normal atau orang yang mengkhawatirkan. Selanjutnya, manfaat yang akan dibacakan oleh Adinda. Manfaat yang dapat diperoleh alat ini adalah dapat mengurangi kontak antara petugas dengan konsumen dengan tetap berjaga jarak sehingga angka penyebaran COVID-19 bisa berkurang. Kemudian target. Hasil rancangan teknologi ini diperuntukkan untuk orang-orang dari berbagai kalangan di suatu lokasi atau bangunan yang menjadi tempat pusat keramaian seperti mal, kafe, restoran, hotel, kantor, bank, sekolah, kampus, dan lain-lain. Kami akan melakukan uji coba awal di salah satu mal di Bandung. Berikut adalah metode pengerjaan. Yang pertama, pengidentifikasian masalah, di mana aktivitas masyarakat terganggu dikarenakan masalah pandemi COVID-19 yang mewajibkan mereka untuk tidak berkumpul dan dilarang pergi ke tempat yang ramai. Kemudian terdapat kerugian di berbagai sektor yang menyebabkan terjadinya kerugian di sektor ekonomi.
Berikutnya pengumpulan informasi. Yang pertama terjadi pandemi global COVID-19 yang diawali di Wuhan, China. Yang kedua, COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan yang ke manusia hingga terjadi penularan. Yang ketiga, gejala-gejala yang dialami oleh penderita di antara lain seperti mengalami demam, tenggorokan nyeri, sakit kepala, dan lain-lain. Yang keempat, masyarakat diharuskan untuk beradaptasi dengan new normal, di antaranya seperti memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencarian solusi masalah. Yang pertama, membuat alat pengukur suhu badan dengan inovasi thermal cam untuk pencegahan penularan COVID-19. Yang kedua, pemasangan alat disinfektan otomatis di pintu masuk setiap institusi. Yang ketiga, membuat alat pendeteksi pemakaian masker. Lalu, tahap pemilihan solusi terbaik. Solusi yang kami pilih di sini adalah membuat alat mengukur suhu badan dengan inovasi thermal cam untuk pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya, ada penyiapan laporan dan rencana kerja. Pada tahap perencanaan, ada 1. Survei tempat uji coba, 2. Membuat desain awal, 3. Penentuan alat dan bahan, itu software pembuat aplikasi, sensor, kamera thermal, PC, speaker, dan kabel HDMI. 4. Perencanaan dana yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Yang pertama, pengumpulan alat dan bahan. Kedua, pembuatan aplikasi dan perakitan alat. Ketiga, pengujian pertama pada pihak terlibat, yaitu menguji antara orang suhu normal dengan orang telah berolahraga. Yang keempat, troubleshooting dan penyelesaiannya dari pengujian pertama. Yang kelima, meminta izin pada tempat uji coba yang bersangkutan. Yang keenam, pengujian kedua pada tempat uji coba, seperti Indomaret atau Alfamart terdekat. Yang ketujuh, troubleshooting dan penyelesaiannya dari pengujian kedua. Dan yang kedelapan, meluncurkan alat dan aplikasinya ke berbagai institusi atau pasar. Selanjutnya ada jadwal pelaksanaan. Pada minggu pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah brainstorming masalah dan brainstorming solusi. Pada minggu kedua, kegiatan yang kami lakukan adalah pembuatan model desain awal dan persiapan alat bahan yang digunakan. Pada minggu ketiga, kegiatan yang kami lakukan adalah pembuatan alat dan aplikasinya. Pada minggu keempat, uji coba awal dan troubleshooting-nya. Pada minggu kelima, barulah alat diluncurkan. Pihak pemangku kepentingan terlibat. Yang pertama, manajer mall atau penanggung jawab. Kedua, pegawai mall. Yang ketiga, security mall. Yang keempat, pengunjung mall. Yang kelima, ahli elektronika. Dan yang keenam, ahli informatika. Di sini, saya akan memberitahukan gambaran rancangan umum. Di sini, kami menyiapkan ruang berbeda, yaitu ruang operator yang sekaligus ruang CCTV untuk menjadi tempat operator yang terdapat PC di sana, dan PC itu akan terhubung ke monitor depan menggunakan kabel HDMI menuju tempat pengukuran suhu yang ada di bagian depan. Di tempat pengukuran suhu tersebut, terdapat monitor besar untuk menampilkan suhu konsumen sekaligus kamera thermal untuk mengidentifikasikan suhu dari konsumen. Kami juga menggunakan speaker di bawahnya untuk memberi tanda apakah boleh masuk atau tidak. Jika suhu normal, akan beri normal, Anda diperbolehkan masuk. Dan jika suhu tidak normal, jika di atas 38 derajat Celcius, speaker akan berbunyi, maaf, suhu Anda melebihi batas normal. Nah, ini adalah tampilannya. Jika suhu tidak normal, akan berwarna merah yang bertuliskan cek. Dan yang kanan adalah suhu normal. Di sini berwarna hijau, yaitu bertuliskan normal dan berwarna hijau. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.